Selamat hari Minggu adik-adik kelas Pratama. Tetap semangat dong ya. Masih dalam rangka Agustusan nih. Baru aja merayakan kemerdekaan kan ya kita. Masih semangat menggebu dong ya. Semangat 45. Begitu juga ibadahnya. Harus tetap semangat, harus tetap sukacita. Kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah ya Tuhan. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Tuhan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, bersyukur ya adik-adik kita masih bisa beribadah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi nggak mengurangi dong sukacita kita untuk beribadah sama Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan juga ya adik-adik. Kita mau nih tambah semangat ya untuk beribadah sama Tuhan. Kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk kita mau tanggalkan itu. Kita mau jadi manusia baru yang diperbarui terus, makin rajin. Yang asalnya males jadi rajin, yang asalnya letoy-letoy jadi semangat. Oke, kita mau belajar satu lagu baru. Ini lagu theme song Madia tahun ini. Mungkin adik-adik yang punya Cici atau Koko di kelas Madia, wah udah sering dengerin nih lagu ini. Kita mau belajar juga ya. Let's go and let's go. Let's go, let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go guys. Iya, ayo gerakin badannya. Kita mau memuji Tuhan dengan semua kali. Sambil hafalin lagunya ya. Let's go, let's go. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Yeah. Kita mau let go, segala dosa dihempaskan. Kita mau maju menjadi manusia yang baru, yang pastinya taat sama Tuhan. Susah nggak? Ya susah lah. Tapi di dalam Tuhan kita akan diberikan kemenangan adik-adik. Kita tetap dong semangat. Kita nyanyi ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Percaya gak adik-adik? Percaya dong. Jadi kita pasti diberikan kemenangan, karena hanya dalam nama Yesus saja kita pasti diberikan kekuatan, diberikan kemenangan. Tuhan yang akan selalu menolong kita. Mungkin ada adik-adik yang sakit, mungkin mama papanya lagi sakit. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Kalau misalnya ada adik-adik yang sedang susah, yang sedang sedih, percaya ada Tuhan Yesus yang akan menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Percaya dong adik-adik, karena di dalam nama Yesus kita dikasih kemenangan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Coba biar tambah semangat, biar tambah percaya sama Tuhan Yesus. Kita nyanyi dalam nama Yesus. Siapin semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bagi kita ya adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan sekarang. Kita mau dengar cerita Alkitab tentang pertolongan Tuhan sekarang, supaya adik-adik tambah kuat, tambah percaya bahwa Tuhan pasti menolong adik-adik. Kita mau siapkan hati kita dulu adik-adik. Kita mau katakan, ku puji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau dengan sepenuh hati. Adik-adik, kita mau nyatakan bahwa kami mau memuji Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami.
ajaib Tuhan dalam hidup kami. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada hari ini kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai kami dan ajar kami dari awal hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Cici harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya, kalian dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini Cici mau cerita, dan ceritanya diambil dari Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Yosua menyuruh kedua pengintai untuk memata-matai kota Yeriko. Lalu kedua pengintai tersebut mereka pergi ke kota Yeriko secara diam-diam. Dan sesampainya mereka di sana, mereka tiba di rumah Rahab. Akhirnya Raja Yeriko mengetahui keberadaan mereka. Lalu Raja Yeriko menyuruh pasukannya untuk mencari kedua pengintai tersebut. Dan Rahab cepat-cepat menyembunyikan kedua pengintai tersebut di atas loteng rumahnya, di bawah timbunan rami. Lalu pasukan tersebut datang ke rumah Rahab. Mana kedua pengintai tersebut? Serahkan mereka kepada kami. Keluarkan mereka. Terus Rahab menjawab pasukan tersebut, memang benar. Tadi ada orang datang ke rumahku, tapi aku tidak tahu mereka dari mana. Dan sekarang mereka telah pergi, dan aku juga tidak tahu mereka pergi kemana. Mungkin kalau kalian cepat dengan segera pergi dari tempat ini, mungkin kalian akan cepat segera mendapatkan orang tersebut. Lalu pasukan itu bergegas dengan cepat untuk menemui dan menangkap kedua pengintai tersebut. Lalu akhirnya Rahab kembali naik ke atas loteng rumahnya. Dan mereka menemui kedua pengintai tersebut. Rahab menyelamatkan kedua pengintai tersebut. Rahab tahu bahwa kota Yeriko telah Allah serahkan kepada mereka. Dan Rahab tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang selalu menolong mereka. Allah yang selalu banyak melakukan mukjizat. Maka dari itu Rahab menolong kedua pengintai tersebut. Dan Rahab menyuruh kedua pengintai tersebut untuk cepat pergi dari tempat ini. Namun sebelum itu Rahab menginginkan satu permohonan kepada mereka. Mereka harus menyelamatkan Rahab beserta seluruh keluarga sanak saudaranya Rahab. Dan kedua pengintai tersebut menepati janjinya. Mereka akan menyelamatkan Rahab beserta keluarganya Rahab. Asalkan Rahab mau menuruti perintahnya, yaitu Rahab harus membuat tanda. Dia harus menggantungkan tali dari jendela rumahnya. Rahab mau mengikuti setiap perintahnya. Lalu Rahab menurunkan pasukan tersebut dari jendela rumahnya menggunakan tali. Dan Rahab berpesan kepada kedua pengintai tersebut untuk segera pergi dari tempat ini dan untuk pergi ke atas gunung dan berdiamlah di sana selama 3 hari lamanya, agar pasukan Yeriko tidak mencari mereka. Dan akhirnya mereka turun dari jendela rumahnya Rahab dan mereka pergi dari rumahnya Rahab.
Dan akhirnya apa adik-adik? Pasukan Yeriko tidak dapat menemui kedua pengintai tersebut. Kedua pengintai tersebut telah Tuhan selamatkan. Dan akhirnya setelah 3 hari lamanya mereka berada di atas pegunungan, mereka akhirnya pergi dan menyampaikan hal ini kepada Yosua. Mereka menceritakan semua keberadaannya, bahwa kota Yeriko dan seisinya mereka menjadi takut karena Yeriko akan diserahkan kepada Israel, ya adik-adik ya. Dan akhirnya pada saatnya tiba, Rahab menggantungkan tali di jendelanya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Rahab beserta seluruh keluarganya dia selamatkan. Dia benar-benar diselamatkan sama Tuhan. Dan kedua pengintai tersebut menepati janjinya. Nah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini? Ketika kedua pengintai tersebut membuat suatu janji dengan Rahab, dan janji itu ditepati. Begitu juga dengan Tuhan kita. Mungkin kalian pernah tidak membuat janji dengan teman kalian, atau membuat janji mungkin sama teman kalian mungkin, atau membuat janji sama kakak kalian atau orang tua kalian, dan seringkali atau mungkin janji sama Tuhan. Dan mungkin seringkali janji kalian itu seringkali kita tidak tepati. Mungkin kita sering melanggar janji kita. Tapi apa? Adik-adik, Tuhan yang kita sembah, meskipun kita seringkali melanggar janji kita, mungkin kita tidak setia dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap tepati setiap janjinya. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan yaitu akan melindungi kehidupan kita. Tuhan akan menjaga kita. Jadi kalian gak usah takut. Meskipun keadaan sekarang seperti begini, tapi kalian harus percaya bahwa janji Tuhan terhadap kehidupan kita, Dia memagari kita, Dia menaungi kita, Dia menjagai kita, Dia mau menyelamatkan kita. Asal kita tetap setia sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Apapun itu, kita harus percaya bahwa Tuhan memegang setiap janjinya. Dan Tuhan tidak pernah melalaikan setiap janji-janjinya. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dapat memberikan kita kekuatan bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi. Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan lagi akan janji Tuhan dalam hidup kita ya teman-teman. Salah satu janji Tuhan yang harus kita pegang adalah bahwa Tuhan akan selalu menjadi penolong dalam hidup kita. Oleh karena itu, tak perlu kita takut akan apapun, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menepati janjinya, dan Dia akan selalu menolong kita. Kita sedang susah, sedih, ataupun sakit, berdoalah kepadanya dan percayalah Dia akan menolong kita. Yesaya 41 ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya, teman-teman.
Puji nama Tuhan, kita mau satu hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menepati janji kami, seringkali kami tidak setia sama Engkau. Tapi Engkau Allah yang setia terhadap kehidupan kami. Tuhan yang menepati setiap janji Tuhan. Tuhan yang mendengar setiap permohonan doa-doa kami. Dan Tuhan yang akan menjawab setiap apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan ya Bapa. Tuhan yang akan menjawab setiap permohonan doa kami. Dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami percaya akan setiap janji firman. Ajar kami Tuhan untuk setia terhadap Engkau, mentaati setiap firman Tuhan. Dan ampuni kesalahan dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu mengajar kami, memberikan kami kekuatan, jaga lindungi kami dimanapun kami berada. Berkati kehidupan kami, berkati orang tua kami, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, memampukan kami untuk kami melewati setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, Cici mau ingetin Living Well Kids hari ini jam 10 pagi di YouTube channel dan media sosial Kids. Nah adik-adik, Cici mau mengingatkan lomba membuat kostum pahlawan kemerdekaan dengan menggunakan bahan dan barang bekas ya. Masih bisa loh untuk mengirimkan fotonya paling lambat hari ini ya, jam 5 sore. Ada 3 voucher e-money untuk 3 orang pemenang loh. Jadi ditunggu ya foto kreatif kalian. Nah, untuk minggu ini gamesnya kita menghitung jumlah tali dalam gambar berikut ini. Sekian informasi hari ini, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.